Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Miss Nini, in our English lesson. And today we will review our English lesson about models and simple present tense. This is the preparation for our KD2 examination. Jadi ini adalah persiapan untuk ujian KD2 ya. Nah, jadi kita akan review tentang pelajaran models and simple present tense yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk models yang sudah kita pelajari itu ada should, ada must. Should itu adalah kalimat advice atau kalimat saran yang artinya adalah seharusnya. Sementara must adalah kalimat order atau kalimat perintah yang artinya adalah harus. Nah, untuk membentuk kalimat dengan menggunakan should atau must, it's so easy, cukup gampang ya. Susunannya adalah subject, whatever is it, apapun itu subjeknya. I, you, we, they, he, she, it. Subjek yang orangnya 1, 2, 3, 4, 10, 1000. Nah, setelah subjek diikuti oleh should ataupun must. Dan yang harus diingat setelah should ataupun must, kita harus menggunakan kata kerja dalam bentuk base verb. Base verb itu apa, Miss? Kata kerja dasar. Jadi kalau kalian lihat di list kata kerja yang sudah Miss berikan ini ada verb 1, verb 2, ada verb 3. Verb 1 itu in English sering disebut sebagai present, verb 2 sebagai past, kemudian verb 3 sebagai past participle. Siapa itu base verb? Base verb itu sering kali disamakan dengan verb 1. Padahal base verb dengan verb 1 itu berbeda. Bedanya di mana? Ada beberapa bentuk dari verb 1 itu yang tidak sama dengan base verb. Sesuai dengan namanya, base verb itu kan kata kerja dasar. Kalau kata kerja dasar berarti kata kerja itu tidak boleh ditambahkan apapun pada akhirnya. Ya, kalau bahasa Indonesia itu dia nggak boleh ditambahkan imbuhan ataupun tidak boleh ditambahkan akhiran. Tapi kalau base verb ini tidak boleh ditambahkan akhiran, nggak boleh ditambahkan akhiran ing, ya, nggak boleh juga ditambah akhiran s ataupun is, nggak boleh ditambah akhiran s ataupun is. Misalnya jadi borrows atau breaks atau brings atau brushes. No, nggak boleh bringing, nggak boleh borrowing, nggak boleh blushing, nggak boleh bidding, nggak boleh believing. No, it's not allowed, tidak diizinkan. Juga tidak diizinkan untuk menambah akhiran d or ed at the end of the verb, di akhir katanya. Contohnya, nggak boleh dia jadi brushed, nggak boleh jadi build itu berakhiran T ya, bukan berakhiran ed. Nggak boleh jadi played, jumped, apalagi walked, washed, nggak boleh. Jadi kalau base verb itu dia murni kata kerja dasar tanpa ada akhiran apapun. Sementara kalau verb 1 dia boleh ditambah akhiran s atau ditambah akhiran is menjadi buys, brushes, kemudian ada catches, boleh. Asalkan subjeknya adalah he, she, it. Nah, that's the difference. Itu dia beda antara base verb dengan verb 1. Okay, now we have to look at this example. Kita lihat contoh ini dulu. What advice can we give to Medi? Apa saran yang bisa kita berikan ke Medi? Kalau katanya kalimat saran berarti kita harus menggunakan should. Remember, ingat ya, kalau itu kalimat saran berarti kita harus menggunakan should di dalam kalimatnya. We take a look at number 1. Lihat number 1. Kata Medi, sorry I'm late. Maaf saya terlambat. Apa ya kira-kira advice yang bisa kita berikan ke Medi? Berarti Medi seharusnya, she should, tepat waktu, be on time, sehingga kalimatnya menjadi she should be on time. You can see kata yang Miss cetak berwarna merah ini adalah base verb, kata kerja dasar, ya kan? Orangnya she, tetapi be-nya itu tidak akan berubah menjadi is, am atau are. Nah, kalau Miss kembali ke kata kerja sebelumnya ini, lihat ini ya, ada verb 1, be. Be itu sebenarnya adalah base verb. Ketika di verb 1 dia akan berubah menjadi am jika subjeknya I. Dia akan berubah menjadi is jika subjeknya he, she, it.
dan dia akan berubah menjadi are jika subjeknya adalah they. Oke. Nah, jadi kata kerja dasarnya adalah be. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kata kalimatnya she should be on time. Walaupun subjeknya adalah she, dia nggak akan menjadi is kata kerjanya di sini. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini ada kata-kata should, ya, kalimat sarannya. Dia seharusnya tepat waktu. Nah, sekarang lihat number 2. I have a test on Monday. Saya ada ujian di hari Senin, kata Medi. Apa ya saran yang seharusnya kita berikan ke Medi? She should study before a test. Dia seharusnya belajar sebelum ujian. Lagi-lagi lihat kata yang Miss cetak berwarna merah, study. Orangnya she, tetapi studinya tidak berakhiran s atau is. Kenapa? Karena di sini ada modals should. Ya. Next. Number 3, I'm bored. Saya bosan. Apa yang seharusnya dilakukan Medi? Medi, she should, dia seharusnya meet her friends. Lagi-lagi verb one, bukan verb one yang ada di sini tetapi best verb karena ada hadirnya should. Oke. Next, yang number 4, I don't have class notes. Saya nggak punya catatan. Apa yang seharusnya dilakukan Medi? She should take notes in class. Dan take-nya tanpa akhiran apapun. Karena kalimatnya kita gunakan yang should. Next, kalau order. Bagaimana dengan order? Order itu kan perintah. Karena perintah berarti kita harus menggunakan modals must. Dia harus. Apa perintah yang bisa kita berikan ke Medi? Sorry, I'm late. Kamu harus tepat waktu. Bukan kamu ya. Dia harus tepat waktu. She must be on time. Next, ya number 2. I have a test on Monday. Saya ada tes di hari Senin. She must study before a test. Dia harus belajar sebelum ujian. Kembali lagi lihat. Studinya yang berwarna merah ini tidak berakhiran s ataupun is. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata must. Setelah must harus diikuti oleh best verb. Next, ya number 3. I'm bored. Saya bosan. Apa perintah yang harus kita berikan ke Medi? She must meet her friends biar nggak bosan. Ya kan? Meet-nya tanpa akhiran s karena di dalamnya ada must. Next, yang number 4. I don't have class notes. Saya nggak punya catatan. Apa yang harus dilakukan Medi? She must take notes in class. Take without ending s or es. Nah, untuk simple present tense, kata kerja yang digunakan adalah verb one dengan subjek I, you, we, they. Oke, jika subjeknya I, you, we, they, maka verb one-nya itu tidak mengalami perubahan apapun. Sementara kalau subjeknya adalah he, she, it, maka verb one-nya itu wajib ditambah akhiran s or es. Dan ingat, kita akan menggunakan adverb of time dalam kalimat simple present tense ini. Di mana Miss diletakkan adverb of time-nya? Between subject and the verb. Between subject and the verb. Di antara subjek dan kata kerjanya. Jadi dia ada di tengah-tengahnya. Ingat adverb of time yang sudah kita pelajari. Ada always, usually, often, sometimes, dan never. Oke? Dan ingat sekali lagi jika subjeknya he, she, it, wajib verb one-nya ditambah akhiran s or es. Jika orangnya he, she, it, maka verb one-nya wajib ditambah akhiran s or es. And the regulation dan peraturannya you can see on the previous slide. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Slide sebelum pelajaran ini kan sudah kita pelajarin ya. Nah, di kalimat ini, di cerita ini kalian bisa baca di rumah nanti dan kalian pastikan ya, tentukan yang mana kalimat simple present tense dan yang mana kalimat past tense. Kalimat simple present tense itu berarti kata kerjanya menggunakan verb one, sementara kalimat modals itu akan menggunakan should ataupun must. Nah, kata kuncinya di sini ada dua kalimat yang menggunakan kalimat modals. Berarti di situ ada should dan ada must-nya. Selebihnya itu adalah kalimat simple present tense di sini. Oke? Udah bisa ketemu ya yang mana simple present tense, atau yang paling gampang dicari yang kalimat modals-nya dulu.
Ketemu kan modelsnya? Iya, ini dia modelsnya. You should do your homework first. Kemudian, you must do your homework first. Selebihnya itu adalah kalimat simple present tense. Kita buktikan. Ini yang number 1. After school, Maddie meets her friends. Meet-nya berakhiran S. Ya kan? Next, in the afternoon, Emma and Dan do their homework. Pakai do. Kenapa pakai do, Miss? Karena orangnya ada 2. Jadi kata kerjanya tidak perlu ditambah akhiran S or ES. Walaupun ini tidak ada should-nya. Ya, ini adalah verb 1, bukan base verb di sini. Dia bertindak sebagai verb 1. Mirip ya bentuknya verb 1 dengan base verb untuk beberapa kata kerja. Nah, selanjutnya sekarang ada exercise, ada latihan. Di sini I have 16 exercise, ada 16 latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis kalian. Tapi di sini akan Miss bantu beberapa ya. Yang Miss bantu itu dari beberapa soal aja deh. Lihat number 1 dulu. Di number 1, she always. Ada always di sini. Always itu artinya biasanya, dan ini adalah adverb of time dalam bentuk simple present tense. Oh, berarti ini adalah kalimat simple present tense, Miss. Karena ini kalimat simple present tense, berarti saya harus lihat subjek dulu deh. Subjeknya adalah she. Karena subjeknya adalah she, berarti verb yang kita pakai adalah verb 1 yang berakhiran S or ES. Sehingga jawabannya adalah tadang, brushes. Okay, good. Next, yang number 2. He usually. Oh, ada usually-nya, Miss. Usually itu kan simple adverb of time dalam bentuk present tense. Ya, betul. Dan orangnya adalah he. Kalau begitu, karena orangnya adalah he, berarti saya harus memilih verb 1 yang berakhiran S or ES. Maka jawabannya adalah studies. Okay? Do you understand? Nah, silakan dikerjakan until number 16. Tapi ada beberapa soal yang akan Miss bantu ya. Miss bantu pengerjaannya supaya kalian enggak bingung. Nah, untuk number 9, kalian lihat di sini. Di number 9, di situ ada sebuah kalender ya kan, ada yang di checklist, ada yang enggak. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti ini pakai keterangan waktu ya. Kita lihat dulu deh orangnya laki-laki. Karena orangnya laki-laki, we have to choose he. And then karena nggak semua di checklist, apakah kita pilih sometimes atau always ya? Always itu selalu, sometimes itu kadang-kadang. Ya, kita pilih yang sometimes ya. Jadi orangnya he, kita pilih yang sometimes. Kalau sudah seperti ini nih, sudah ada sometimes-nya, berarti ini verb 1 dong. Berarti ini simple present tense. Karena orangnya he, berarti saya harus pilih verb 1 yang berakhiran S or ES. Sehingga jawabannya adalah takes. He sometimes takes out the trash. Oke? Nah, itu untuk number 9. Untuk number selanjutnya. Untuk number 13. You should brush or brushes your teeth. You have to be careful. Should itu adalah models. Berarti you have to choose best verb. Pilih yang best verb. Siapa di sini? Brush or brushes? Ya, benar, brush. Okay, I give you another example for number 14 ya, number 14. He should. Ada should lagi di sini. Kalimat modals. Walaupun orangnya he, kalau sudah ada hadirnya should, berarti saya harus memilih best verb. Best verb itu kata kerja tanpa akhiran apapun. Study or studies? Jawabannya adalah yes, study. Okay? It's easy. Gampang kan? And this is the last exercise. Ya, kalau untuk yang ini exercise-nya kalian boleh print out. Yang tadi juga boleh di print out. Tetapi kalau tidak mau di print out, silahkan ditulis di buku tulis. Wajib ya, wajib harus ada pertinggal di buku tulis. Wajib dituliskah atau boleh di print out kah? Yang penting harus ada pertinggal di buku tulis. Nah, untuk yang menulis di buku tulis itu boleh dia nggak pakai gambar kalau yang menulis tangan ya, tapi kalau yang di print out itu tempel di buku Inggrisnya, lalu nanti foto dan kirim ke Miss hasilnya. And this is the last exercise. Dalam bentuk kalimat, kalian harus mencari di dalam kalimat ini yang mana kalimat simple present tense, yang mana kalimat modals. Untuk kalimat modals kalian harus garis bawah dengan
tinta warna merah ya. Untuk kalimat models kalian garis bawah dengan tinta warna merah, gampang ya. Dan di sini kata kuncinya kalian cari modelsnya dulu. Kalimat models itu selalu diikuti harus ada hadirnya must ataupun hadirnya should di dalamnya. Dan di sini itu hanya ada satu kalimat models. Sisanya adalah kalimat simple present tense. Jadi kalian cukup garis bawahi dengan tinta berwarna merah yang mana yang termasuk kalimat models. Oke? Nah, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Silakan kerjakan. Ada sedikit tadi ya. Silakan kerjakan di rumah, di buku tulisnya. Jangan lupa dikumpul latihannya, dan Miss ingatkan kembali untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian sebelumnya. Sebelum Miss kabarin ke orang tuanya siapa saja yang belum mengumpulkan tugas ke Miss. Ini mulai dari pertemuan setelah habis ujian mid semester belum ada ya Miss kabarin untuk pengumpulan tugas kembali. Padahal banyak nih siswa Miss ternyata yang belum mengumpulkan tugas Inggrisnya. Jadi masih Miss tunggu pengumpulan tugasnya ya. Karena nilai tugas itu nilai yang paling tinggi yang akan dimasukkan ke dalam nilai rapot kalian. Oke, sampai jumpa. See you on the next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.